Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Asidik. Saya dari kelas Kurpap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi 4 animal dengan menggunakan CNN. Oke. Pertama, latar belakang dari proyek ini yaitu proyek kali ini untuk melakukan klasifikasi 4 jenis hewan dengan menggunakan konvolusi. Konvolusi sendiri ialah jenis operasi matriks yang terdiri dari kernel matriks kecil berbobot yang meluncur di atas data masukan yang melakukan perkalian bijak dengan bagian masukannya, lalu menjumlahkan dan hasilnya akan menjadi sebuah keluaran. Lebih spesifiknya, klasifikasi 4 jenis hewan dengan CNN ini pada CNN sendiri atau Convolutional Neural Network adalah salah satu metode dari machine learning yang merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron atau PMLP yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. Oke, selanjutnya. Sini rumusan masalah pertama itu melakukan klasifikasi gambar untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. 2. Melakukan training dan testing pada dataset image 4 klasifikasi hewan, yaitu terdiri dari horse, cat, dog, and deer, dan melakukan pelabelan pada dataset tersebut. Ketiga, memprediksi hasil klasifikasi 4 hewan dari proses training. Keempat, memperoleh hasil evaluasi yang cukup baik dari model yang digunakan. Oke. Di sini ada dimulai kita inputkan jitter atau dataset gambar, pre-processing, training model, lakukan model klasifikasi, dan selesai. Juga dengan ini, dan alur diagram ini digunakan sebagai algoritma yang akan diterapkan pada klasifikasi 4 gambar, yaitu 4 gambar hewan sebagai urutan dari awal mulai sampai selesai. Next, inisialisasi dan import library dan import dataset image. Import library yang akan kita gunakan diantaranya yaitu seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, OpenCV, Random, dan OS. Oke, selanjutnya visualisasi data dan melakukan eksplorasi pada data yang akan digunakan untuk mengetahui pola datanya. Dan di sini saya jelaskan dataset akan dilakukan untuk visualisasi gambarnya dengan data frame berupa gambar bagian head atau bagian kepala yang akan divisualisasikan, lalu dilakukan eksplorasi pada dataset gambar tersebut berupa data trend, jumlah dataset gambar masing-masing dari 4 jenis hewan dan dari total keseluruhan data gambar. Kemudian kita tampilkan atau visualisasikan gambar tersebut dengan parplot. Di sini ada parplot ya, dan bagian atas pada 4 jenis hewan dengan Matplotlib, deer, horse, cat, dog, dengan masing-masing samples 600, 600, 700, 900. Oke, next. Kemudian di sini ada hasil dari data head dari keempat hewan ini. Oke, selanjutnya lakukan preparing data atau processing data gambar sendiri dari 4 klasifikasi hewan. Kita persiapkan data sebagai data image processing yang akan digunakan untuk training dan validation data, dan data gambar tersebut akan kita atur path-nya, rotation rank-nya, validation split, batch size 932, lalu kita tampilkan image yang ditemukan dari 4 classes, 4 klasifikasi hewan, yaitu horse, cat, dog, dan deer. Di sini batch size, the bit rank, rotation rank.
kita temukan di sini ada 2240 gambar di dalam 4 kelas dan 560 dalam 4 kelas, jadi total ada 2800 gambar. Oke, next. Di sini kita bangun model yang akan kita terapkan untuk training data gambarnya. Kita bangun model yang akan kita gunakan menggunakan Inception V3 dengan 2 extra layer dense. Kita gunakan model sequential MobileNet, global average, pooling 2D, dan flatten. Dan untuk aktivasinya kita gunakan teknik hyperbolic dan juga softmax. Selain itu kita atur pada learning rate dan momentumnya. Di sini ada input shape memiliki 224 dengan 3 kernel. Include-nya kita ada wax ini sebagai image-nya, modelnya sequential, ada MobileNet, model global average pooling 2D, kita gunakan juga flatten, dan di sini ada layer dense banyak 2048 dengan activation tan hyperbolic, dan di sini juga layer dense 1024 dengan activation tan hyperbolic. Ditambahkan juga layer dense banyak 4 dengan activation softmax sebagai klasifikasi. Di sini ada learning rate-nya dan momentum. Kita gunakan loss function categorical cross entropy dan dengan conversion metric akurasi kita dapatkan model summary seperti ini, sequential. Dapatkan total paramnya sebesar 7.430.340 dengan trainable paramnya 7.408.452 dan non trainable paramnya sebanyak 21.888. Oke, di sini kita training pada dataset, kita evaluasi modelnya juga dan kita plottingkan. Saya jelaskan sini training pada evaluasi, melakukan training pada data trend dan validation data dengan banyaknya iterasi yang kita tetapkan atau tentukan. Kita manfaatkan teknik konvolusi atau CNN untuk menentukan tingkat akurasi atau untuk melakukan akurasi yang tinggi dengan loss yang lebih rendah tentunya. Selanjutnya kita evaluasi model yang dan dilakukan plotting dari hasil evaluasi pada loss, valuasi loss, dan akurasi dan valuasi akurasi untuk melihat pola grafiknya. Dari sini terdapat kita 25 dengan validation data sebanyak batch size-nya. Di sini dapat kita dapatkan lebih dari 99 lebih. Kita dapat akurasi 996 dan di sini kita dapat grafikan loss, valuasi loss, dan di sini ada akurasi dan valuasi akurasi. Oke, selanjutnya di sini kita siapkan hasil submission yang akan pilih. Di sini saya jelaskan preparing untuk submissionnya. Kita siapkan hasil training yang akan dilakukan submission dan selanjutnya kita tambahkan data testing dan yang akan kita tampilkan pada label yang belum terisi. Kita itu berupa sampel submission dan label yang sudah diisi dari hasil prediksi. Selanjutnya kita akan simpan dengan nama submission sebagai submission. Oke, di sini kita tampilkan 10 data atas yang masih kosong pada labelnya. Di sini labelnya sudah terisi dari hasil training dan hasil prediksi yang kita terapkan. Selanjutnya kita dapatkan kesimpulan berikut. Pertama, pelabelan diperlukan untuk melakukan pengklasifikasian pada 14 hewan. Kedua, klasifikasi 4 jenis hewan dapatkan hasil prediksi yang cukup tinggi, yakni lebih dari 95%. Dan ketiga, jumlah data gambar yang digunakan akan mempengaruhi hasil akurasinya. Tentunya semakin banyak akan memberikan akurasi yang lebih tinggi juga. Dan keempat, yaitu evaluasi model yang kita gunakan sudah cukup baik. Oke, selanjutnya sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.